Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban halaman 20 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Baik, bagi adik-adik yang baru saja bergabung dan menemukan channel saya, silahkan channel saya ini di-subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda loncengnya. Manfaat subscribe, kamu akan mudah menemukan video kunci jawaban dari channel Ngaur Uruk ini. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama bangun channel ini dan biar adik nanti dimudahkan dalam mendapatkan kunci jawaban. Sekarang kita ke halaman 20, ayo berlatih. Kita lihat yang A, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas. Setelah membaca materi pelajaran 2 di atas, lakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jelaskan pengertian mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan Al-Mumit? Jelaskan. Kemudian yang ketiga, apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu? Jelaskan. Kemudian pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum? Jelaskan. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan Al-Ahad? Jelaskan. Baik, sekarang kita langsung jawab saja untuk setiap pertanyaan yang ada di atas. Oke, kita baca dulu secara bersama-sama soal nomor 1. Jelaskan pengertian mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna. Jawaban: mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Asmaul Husna yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui 99 nama-nama yang baik dan indah. Oke, itu adalah jawaban soal yang pertama. Berikutnya, kita jawab ke soal yang kedua. Apa yang dimaksud dengan Al-Mumit? Jelaskan. Baik, jawabannya, Al-Mumit maksudnya adalah yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti mati." Hal ini berarti kematian tidak dapat dihindari oleh manusia, namun kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti karena kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Itulah yang dimaksud dengan Al-Mumit. Sekarang, soal nomor 3, apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu? Jelaskan. Jawabannya, yang dimaksud dengan Al-Hayyu adalah yang maha hidup. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup setiap makhluknya. Baik, sekarang kita akan ke soal yang keempat. Apa yang dimaksud dengan Al-Qayyum? Jelaskan. Jawabannya, yang dimaksud dengan Al-Qayyum adalah yang maha berdiri atau mandiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia untuk hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Berikutnya soal kelima, apa yang dimaksud dengan Al-Ahad? Jelaskan. Jawabannya, yang dimaksud dengan Al-Ahad adalah yang Maha Esa. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa atau tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sekarang kita akan mengisi dan menanggapi pernyataan-pernyataan ini dengan jujur sesuai dengan keyakinanmu. Nah, di sini kita akan eh, mengisi pernyataan ya. Oke, di sini ada pernyataan setuju, tidak setuju, tidak
TT itu apa? Tidak tahu ya. TT itu tidak tahu, TS tidak setuju, S setuju. Kita diberikan tiga pilihan ini. Kemudian di sini ada 5 pernyataan yang perlu kita tanggapi. Oke, langsung saja kita tanggapi pernyataan yang pertama. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semua manusia. Setuju? Tidak setuju atau tidak tahu? Oke, di sini kita centang yang setuju. Alasan kita adalah karena Allah yang menciptakan manusia. Oke. Berikutnya, pernyataan kedua, Al-Asma'u Al-Husna memudahkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setuju, tidak setuju atau tidak tahu? Jawabannya atau pernyataan kita adalah setuju. Alasannya karena dari Al-Asma'u Al-Husna kita tahu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu untuk pernyataan kedua. Berikutnya kita akan ke pernyataan ketiga. Al-asma'u al-husna tidak penting dipelajari. Nah, kalau yang ini pernyataan kita adalah tidak setuju ya. Kenapa? Alasannya apa alasannya? Karena kalau kita tidak pelajari, kita tidak pelajari, maka kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pernyataan yang keempat, kita wajib percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernyataan ini kita setuju. Oke, alasannya karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan pandangan hidup kita. Berikutnya, pernyataan kelima, kita menghormati kitab suci umat beragama lain. Nah, kalau yang ini berarti kita setuju ya. Kita hanya menghormati tetapi tidak melaksanakannya. Oke. Karena dengan menghormati kita terhindar dari permusuhan atau
pertikaian. Nah, itu saja untuk pembahasan kunci jawaban pada halaman 20 ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like serta subscribe channel ini agar nanti kalian tetap mendapatkan kunci jawaban dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.